Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada video pembelajaran kimia yang kali ini kita akan membahas bab elektrokimia untuk yang bagian kedua, yaitu tentang sel elektrolisis. Sel elektrolisis itu kalau kita perhatikan bagannya secara sederhana seperti ini, sama dengan sel volta. Sel elektrolis juga terdiri dari bagian utamanya adalah berupa anoda dan katoda. Hanya bedanya dengan sel volta, ya, kalau sel volta itu anoda itu bermuatan negatif, katodanya positif. Untuk sel elektrolis sebaliknya. Di sini anoda sebagai kutub positif, sedangkan katoda sebagai kutub negatif. Perbedaan yang lain adalah yang prinsip bahwa pada sel elektrolis ini berbeda dengan sel volta. Kalau sel volta prosesnya adalah energi kimia menjadi energi listrik, untuk sel elektrolis sebaliknya, yaitu energi listrik yang kemudian diubah menjadi energi kimia. Jadi adanya arus listrik yang berupa arus listrik DC nanti melalui anoda dan katoda masuk ke dalam larutan, dan di dalam larutan nanti akan terjadi reaksi kimia berupa reaksi redoks. Prosesnya atau reaksinya seperti ini. Skema reaksi elektris mengikuti aturan sebagai berikut. Untuk reaksi yang terjadi pada katoda yang berupa reaksi reduksi nanti tergantung pada jenisnya kation atau ion positif yang ada dalam larutan. Kalau kationnya berupa ion logam aktif, logam dari golongan 1A, 2A, atau logam aluminium atau logam mangan Mn, nanti logam-logam ini tidak tereduksi. Yang tereduksi adalah air, reaksi reduksi airnya ini, ya. Perhatikan baik-baik, dihafalkan reaksi reduksi air. Sedangkan kation selain yang tadi di atas, maka ini jenis kation yang reduksi. Misalkan kalau larutannya asam, nanti kationnya berupa ion H+. Kalau untuk logam selain logam yang tersebut di atas, ya, selain golongan 1A, 2A, Al atau Mn, nanti jenis logam ini logam yang tereduksi. Ini reaksi pada katoda, reaksi reduksinya. Sedangkan reaksi pada anoda, ya, atau reaksi oksidasi yang berupa reaksi oksidasi, ini tergantung pada jenisnya anodanya sendiri dan juga tergantung pada anion, ion negatifnya. Ya. Untuk anoda nanti bisa dilihat, kalau anodanya berupa inert, yang ini itu hanya ada 3, ada platina, ada emas, Au, dan ada grafit karbon yang keras. Ini anodanya, ini jenis anoda yang tidak teroksidasi, nanti yang teroksidasi anionnya. Untuk anoda yang lain selain yang 3 ini, maka jenis anoda yang tidak inert. Yang tidak inert berarti anodanya mengalami oksidasi, nanti pola reaksi oksidasinya seperti ini. M itu metal, logam-logamnya apa. Untuk kebanyakan reaksi elektris itu menggunakan anoda yang inert. Kalau di dalam industri itu yang dipakai adalah anoda inert. Jadi reaksi pada anoda, reaksi oksidasi nanti dilihat jenis anionnya. Seandainya anionnya berupa ion sisa asam oksi, ya, ion sisa oksi itu ion sisa asam yang ada oksigennya nih, seperti ion sulfat, ion nitrat, ion fosfat, ini maka ion-ion ini, anion-anion ini tidak teroksidasi. Yang teroksidasi adalah air. Jadi air dalam lautan kan sebagai pelarut, dan nanti airnya, pelarutnya itu teroksidasi dan reaksi oksidasi seperti ini. Jadi pelarut air itu bisa tereduksi pada katoda dan bisa teroksidasi pada anoda. Untuk anion yang lain selain ion sisa asam oksi adalah jenis anion yang teroksidasi. Contoh misalkan ion klor, ion brom, ion iod, atau kalau anion berasal dari lautan basa, OH-, ya, ciri khas basa OH-, ini jenis anion yang teroksidasi. Nanti pola reaksinya seperti ini. Lebih jelas nanti pada contoh berikut. Perhatikan baik-baik contoh yang akan saya berikan. Ini ada 2 contoh. Contoh yang pertama, bagaimana untuk reaksi elektris larutan NaCl dengan elektroda grafit, yaitu grafit. Ya. Larutannya larutan elektrolit natrium klorida. Nanti kalau dialiri arus listrik, ya, mengalami reaksi elektris seperti apa. Perlu kalian ketahui bahwa yang namanya reaksi elektrolisis sendiri pengertiannya
Elektro itu artinya listrik, lisis itu reaksi pengurian. Jadi bisa dikatakan bahwa yang namanya reaksi elektris adalah reaksi pengurian suatu zat karena adanya arus listrik. Contoh zat yang dilakukan NaCl. Nah, untuk menentukan reaksi elektrolitnya, reaksi pada katode dan anoda, maka terlebih dulu harus kita lihat ion-ionnya, ion positif dan ion negatifnya. NaCl, ion positifnya atau kationnya Na+, dan ion negatifnya anionnya Cl-. Ini yang kemudian nanti menentukan reaksi pada katode dan reaksi pada anoda. Nah, reaksi pada katode, reaksi reduksi, karena kationnya berupa Na+, Na itu adalah golongan 1A, ini jenis kation yang tidak tereduksi. Ingat, kalau kationnya tidak tereduksi, maka yang tereduksi adalah air pelarutnya. Ini reaksi reduksi air ini. 2H2O plus 2 elektron dan sebagainya menjadi 2OH- plus H2. Sedangkan reaksi pada anoda, reaksi oksidasinya, kita lihat pada jenisnya anion. Anionnya adalah Cl-. Ini jenis anion yang teroksidasi. Nah, Cl- ketika teroksidasi nanti berubah menjadi Cl2 dengan melepas 2 elektron. Reaksi reduksi pada katoda dan reaksi oksidasi pada anoda ketika dijumlah, ini menjadi reaksi redoks. Jumlah reaksinya nih, jadi pertama reaksi ionisasinya dulu, ini yang paling atas, kemudian reaksi reduksi dijumlah, akhirnya didapatkan reaksi secara total, reaksi redoksnya. Ya. Pada elektrolisis NaCl nanti terlibat H2O-nya, nanti akan berubah menjadi NaOH, jadi Na+, dan OH- nanti menjadi NaOH, kemudian ada hasil lagi H2 dan Cl2. Jadi satu zat terelektrolisis menjadi beberapa zat. Contoh yang lain, misalkan elektrolisis larutan asam sulfat H2SO4, juga dengan menggunakan elektroda grafit. Pertama, ya selalu harus ditulis dulu adalah reaksi ionisasinya untuk menentukan kation dan anionnya, ion positif dan ion negatifnya. H2SO4, larutan H2SO4, ion positifnya adalah ion H+, dan ion negatifnya adalah ion SO4-2 sulfat. Nah, pada contoh ini, maka reaksi reduksi pada katoda, ini kita lihat kationnya. Kationnya H+, berarti jenis kation yang mengalami reduksi. H+ ketika reduksi nanti berubah menjadi H2. Sedangkan reaksi pada anoda, reaksi oksidasi, ini anionnya adalah ion sulfat. Ini jenis ion sisa asam oksi yang ada oksigennya. Kalau jenis anionnya berupa ion sisa asam oksi, ini jenis anion yang tidak teroksidasi. Yang teroksidasi adalah air. Reaksi oksidasi ini air ini H2O menjadi 4H+ plus O2 dengan melepaskan 4 elektron. Reaksi ionisasi, reaksi reduksi, dan reaksi oksidasi jumlah akan menjadi reaksi redoks. Secara total reaksinya seperti ini. Ya, ini contoh reaksi elektrolisis. Silahkan untuk dipahami. Selanjutnya kita akan bahas tentang hukum-hukum Faraday. Perlu kalian ketahui bahwa reaksi elektrolisis itu pertama kali yang bisa menjelaskan adalah seorang ahli kimia dari Inggris namanya Michael Faraday. Jadi Faraday ini seorang ahli yang bisa menjelaskan tentang proses elektrolisis. Di samping juga Faraday banyak melakukan penelitian tentang hubungan kuantitatif antara jumlah listrik yang digunakan dengan hasil reaksi elektrolisis. Dari serangkaian percobaannya, Faraday membuat beberapa hukum Faraday namanya. Ada hukum Faraday 1. Dari percobaannya, Faraday membuat kesimpulan sebagai hukum Faraday 1, yaitu bahwa massa zat yang dihasilkan pada proses elektrolisis itu sebanding dengan jumlah listrik yang digunakan. Secara matematis seperti ini. Massa zat yang dihasilkan itu M kecil, sebanding tanda sebanding dengan jumlah listrik itu, di sini muatan listrik Q dengan simbol Q dengan satuan kolom. Pada rumus kelistrikan Q itu sama dengan I kali T, maka bisa diganti ya. Hukum Faraday 1 itu adalah M sebanding dengan I dan T. Kemudian hukum Faraday 2, dari pada percobaan berikutnya Faraday membuat kesimpulan bahwa massa zat yang dihasilkan pada proses elektrolisis juga sebanding dengan massa ekuivalen. Nah, ini rumusnya gini, massa zat yang dihasilkan sebanding massa ekuivalen. Hukum Faraday 2 biasanya diterapkan pada persoalan ini jika ada dua larutan
dielektris secara bersama-sama dengan menggunakan arus listrik yang sama, maka berlaku rumus ini, bahwa perbandingan massa zat yang dihasilkan pada proses elektrolisis pertama dengan reaksi kedua itu nilai perbandingannya sebanding dengan perbandingan massa ekuivalen dari zat pada larutan pertama dan juga zat pada larutan kedua. Nah, kemudian hukum Faraday 1 dan Faraday 2 ketika digabung nanti akan menghasilkan rumusan sebagai berikut, bahwa massa zat yang dihasilkan pada proses elektris sebanding dengan kuat arus, sebanding dengan waktu, dan juga sebanding dengan massa ekuivalen. Ya. Jadi rumusannya menjadi seperti ini nih. Nah, ini. Ya. Jadi massa zat ini rumus yang merupakan gabungan dari hukum Faraday 1 dan Faraday 2. Nanti kita coba dalam soal yang menggunakan rumus ini. Dan keterangan ini ya, M itu tadi massa zat yang dihasilkan dalam satuan gram, kemudian Q itu adalah tadi muatan dalam satuan kolom. Ya. Untuk I itu kuat arus, satuannya ampere, kemudian T kecil itu waktu dengan satuan detik, nanti perhatikan satuan ya, satuannya harus ekuivalen. Kemudian massa ekuivalen singkat ME itu nanti rumusnya atau cara menghitungnya adalah massa atom relatif dibagi dengan PPO. PPO itu perubahan bilangan oksidasi. Lebih jelasnya silahkan perhatikan pada contoh berikut. Ini contoh pertama, ya, berapa massa logam tembaga yang dihasilkan atau diendapkan jika arus listrik sebesar 10 ampere dialirkan ke dalam lautan CO4 selama 965 detik. Nah, massa atom dari Cu sama dengan 63,5. Cara mengerjakannya begini. Pertama-tama pada proses elektrolis lautan CO4 nanti ya terjadi reaksi reduksi Cu plus 2 menjadi Cu, ini reaksinya. Dari reaksi reduksi Cu itu kita dapatkan tentang perhitungan nanti massa ekuivalen. Nah, perhitungannya seperti ini nih. Ya, untuk menghitung massa logam tembaga yang dihasilkan pakai rumus yang merupakan gabungan dari hukum Faraday 1 dan 2 tadi ya. Ini tinggal dimasukkan massa ekuivalen, cara menghitungnya ini massa ekuivalen ya. Tadi massa atom relatifnya Cu dibagi PPO-nya Cu. PPO Cu itu ngelihatnya nih. Cu12 muatan Cu ini yang bermuatan ini 12 berarti bilangan oksidasinya 2 berubah menjadi Cu yang bilangan oksidasinya 0. Maka perubahan bilangan oksidasinya dari plus 2 menjadi 0, maka perubahannya adalah PPO-nya 2. Jadi PPO-nya 2 sementara AR-nya Cu 63,5. Ini massa ekuivalen ya. Dan I diketahui 10 ampere, T-nya 965 detik dibagi angka ini 96500. Maka kemudian akan dihasilkan massa Cu yang diendapkan atau dihasilkan dalam proses elektrolis adalah 3,175 gram. Contoh kedua, ini contoh yang nanti menggunakan hukum Faraday 2. Jika arus listrik yang sama dialirkan ke dalam lautan perak nitrat AgNO3 dan lautan CO4 tembaga sulfat, pada proses ini, lautan perak yang diendapkan adalah 1,08 gram. Hitunglah massa tembaga yang dihasilkan. Jadi ada dua larutan di arus listrik yang sama, ya. Kemudian salah satu zat yang diketahui yang dihasilkan, maka bisa menghitung zat lain yang dihasilkan juga pada reaksi elektrolis ini. Ini persoalan yang nanti menggunakan hukum Faraday 2 yang tadi ini, ya, bahwa perbandingan massa zat yang dihasilkan sebanding dengan massa ekuivalen. Tentu saja harus menghitung dulu massa ekuivalen baik untuk logam perak Ag maupun massa ekuivalennya Cu. Massa ekuivalen Ag adalah AR-nya Ag 108 dibagi PPO-nya Ag itu. Lihat PPO-nya Ag berarti dari plus 1 menjadi 0. Perubahan bilangan oksidasinya adalah 1. Maka massa ekuivalen Ag adalah 108, AR-nya dibagi 1 ketemu 108. Sementara untuk massa ekuivalennya Cu, ya, AR-nya Cu dibagi PPO, AR-nya 63,5, PPO perubahan bilangan oksidasinya adalah tadi seperti contoh nomor 1. Dari plus 2 menjadi 0, maka PPO-nya 2. Maka ketemu 63,5 dibagi 2 adalah 31,75.
Ini sudah kita tentukan massa ekuivalennya Ag dan Cu. Nah, dengan rumus hukum Faraday 2 kita dapatkan ya perbandingan massa Cu dibagi massa Ag sama dengan perbandingan massa ekuivalen Cu dibagi atau dibandingkan massa ekuivalennya Ag. Ini bisa kita hitung massa Cu yang dihasilkan adalah ini massa ekuivalennya Cu 31,75 dibagi massa ekuivalennya Ag 108 dikalikan massa Ag yang dihasilkan 1,08 ketemu 0,3175 gram. Selanjutnya akan kita bahas tentang penerapan atau aplikasi proses elektrolisis dalam industri. Ada beberapa proses penting yang terjadi yang menggunakan reaksi elektrolisis, diantaranya yang pertama adalah dalam proses pembuatan zat kimia. Dalam pembuatan atau produksi zat kimia itu misalkan dalam proses pembuatan gas klorin, gas klorin penting ini Cl2, ini diantaranya dipakai untuk pemutih, dan juga dalam proses produksi natrium hidroksida NaOH atau yang dikenal dengan soda api. Dua zat ini itu bisa dihasilkan dengan mengelektrolisis larutan NaCl dengan elektroda grafit. Natrium klorida dengan elektroda grafit nanti akan mengalami elektrolisis kira-kira seperti ini. Pertama, NaCl terurai menjadi ion Na plus Cl-. Ya, ingat Na plus tidak teroksidasi, tidak mengalami reduksi. Yang tereduksi adalah airnya, H2O ini reaksinya. Kemudian Cl-nya, Cl- ini anion yang teroksidasi. Reaksi sini Cl- menjadi Cl2. Yang akhirnya secara total reaksinya adalah ini. Larutan NaCl, ini airnya sebagai pelarut. Ketika dialiri reaksi listrik nanti akan menghasilkan natrium hidroksida, ya, NaOH, soda api, menghasilkan juga gas H2 dan juga gas klorin. Yang dipakai adalah soda api, NaOH, dan Cl2-nya. Contoh lain penerapan proses elektrolisis dalam industri adalah dalam proses pemurnian logam. Jadi seperti halnya pemurnian logam Cu, tembaga. Seperti kita ketahui tembaga itu banyak dipakai sebagai kawat pengantar. Untuk berfungsi sebagai kawat pengantar agar maksimal mengantarkan arus listrik, maka logam Cu harus dalam kondisi Cu yang murni. Nah, untuk proses pemurniannya seperti ini prosesnya. Ya. Digunakan larutan tembaga sulfat, nanti akan terdiri menjadi ion Cu plus 2 dan SO4-2. Ya. Nah, yang terjadi adalah nanti logam Cu-nya yang akan dimurnikan itu dipakai sebagai anoda, sehingga logam Cu nanti mengalami oksidasi. Ya, teroksidasi menjadi Cu plus 2, masuk ke dalam larutan. Nah, ketika sudah menjadi Cu plus 2, nanti di katoda ion Cu plus 2 dalam larutan itu nanti mengalami reduksi. Ya, yang tadinya logam Cu masih dalam bentuk kotor, kalau sudah tereduksi nanti akan berubah menjadi logam Cu yang sudah murni, karena sudah terpisah dari logam yang lain. Jadi proses secara umum adalah tadi Cu yang masih kotor, ya, belum murni, itu dipakai sebagai anoda mengalami oksidasi hingga berubah menjadi Cu yang sudah murni pada katoda. Itu kira-kira seperti itu proses pemurnian logam. Contoh lain yang juga penting dalam industri yang menggunakan proses elektrolisis adalah proses penyebuan atau disebut dengan istilah electroplating. Jadi penyebuan itu adalah proses melapisi logam, seperti halnya misalkan besi ini, dilapisi dengan logam lain yang lebih mulia. Contoh misalkan yang kita kenal sering digunakan di dapur, sendok, itu terbuat dari besi, adalah sendok itu. Agar tidak mudah berkarat, ya, atau tidak membahayakan, karena kalau itu berkarat itu berbahaya, maka sendok ini yang terbuat dari besi kemudian dilapisi dengan perak dengan menggunakan larutan perak nitrat. Ya, dalam proses ini ya peraknya ya dipakai sebagai anoda menggunakan anoda perak, nanti anodanya itu akan teroksidasi. Ya. Sedangkan sendoknya yang terbuat dari besi dipakai sebagai katoda. Nah, nanti pada katoda ion perak dalam larutan perak nitrat itu akan mengalami reduksi sehingga menjadi logam perak yang nanti akan nempel pada katoda pada besi, sehingga nanti pada akhirnya logam perak ya teroksidasi kemudian tereduksi menempel pada katoda sehingga kemudian logam perak bisa melapisi logam besi atau dalam ini sendok. Ya. Itu. Proses
proses elektrolisis selain banyak bermanfaat dalam industri, ada juga proses elektrolisis yang sifatnya merugikan. Ya, proses elektrolisis yang sifatnya merugikan itu yang terjadi pada proses korosi atau disebut dengan istilah perkaratan. Di korosi atau perkaratan itu juga termasuk proses reaksi redoks dalam hal ini antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungannya yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak dikehendaki, yang biasa disebut dengan karat. Dalam bahasa sehari-hari, korosi disebut perkaratan. Contoh misalkan yang lazim kita temukan dalam misalnya misalkan perkaratan besi. Pada peristiwa perkaratan besi, ya, logam besi itu mengalami oksidasi, sedangkan oksigen yang dalam udara itu mengalami reduksi. Karat logam umumnya adalah berupa oksida atau karbonat. Yang rumus kimia karatnya adalah ini. Kalau karat besi nih, Fe2O3, kemudian ada unsur H2O-nya juga. Yang perlu kalian pahami kaitannya dengan perkaratan atau korosi adalah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkaratan. Ini penting agar kalau kita sudah tahu faktor perkaratan, kita bisa mencegah terjadinya faktor korosi, terjadinya perkaratan ini. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perkaratan adalah pertama tentang kelembaban udara atau yang merupakan kandungan uap air dalam udara. Semakin lembab udara, semakin tinggi kadar airnya, berarti semakin mudah logam-logam di wilayah itu mengalami perkaratan. Karena air merupakan suatu faktor yang terjadinya perkaratan. Faktor yang lain dengan kadar oksigen dalam udara. Karena kalau perkaratan besi itu melibatkan oksigen, jadi oksigen itu sebagai oksidatornya, ya, oksigen, ya. Jadi semakin banyak udara, maka akan semakin mudah terjadinya peristiwa korosi atau perkaratan. Dan juga lautan garam. Adanya lautan garam juga akan mempercepat proses terjadinya korosi. Maka 3 faktor ini harus diperhatikan. Nah, yang lebih penting lagi, ya, tentang proses terjadinya korosi, ya, tentang proses terjadinya korosi ini perlu disimak baik-baik, ya, agar kalian tahu bagaimana korosi itu terjadi. Ya. Di korosi besi, ya, dalam ini besi itu mengalami oksidasi. Jadi kalau besi mengalami perkaratan nanti mengalami oksidasi, sedangkan airnya mengalami reduksi. Prosesnya seperti ini, sehingga nanti akan terbentuk karat besi yang rumusnya Fe2O3, ada unsur airnya di rumus kimia karat besi. Penting untuk kalian juga ketahui tentang bagaimana cara mencegah atau menghambat terjadinya korosi. Yang pertama adalah mencegah kontak logam besi dengan oksigen atau dengan air. Bisa caranya dengan cara besinya dilapisi dengan, ya, plastik atau dicat juga bisa. Ini untuk mencegah kontak oksigen dan juga dengan air. Atau bisa menggunakan logam lain, ya, perpaduan logam lain, di logam besi dilapisi logam lain yang lebih gampang teroksidasi sehingga besinya terlindungi, ya. Atau juga bisa menggunakan lapisan pelindung, ya, lapisan pelindung, jadi dilapisi besi itu dengan pelindung, misalkan dengan proses pengecetan, ya, atau juga dengan senyawa organik yang lain yang bisa melindungi besi dari proses perkaratan. Atau ada teknik lain yang tidak saya cantumkan di sini, yaitu dengan pengorbanan katoda. Artinya logam besi itu dilindungi dengan katoda, biasanya magnesium katodanya, untuk melindungi besi dari proses perkaratan. Ini yang banyak dipakai di Pertamina yang menanam banyak pipa-pipa yang mengalirkan minyak, ya, pipa-pipa itu yang terbuat dari besi supaya tidak mudah berkarat. Nanti di beberapa tempat dihubungkan dengan katoda yang terbuat dari logam magnesium sehingga pipa besinya terlindungi dari proses perkaratan. Jadi mengorbankan magnesium untuk melindungi besi. Itu kira-kira yang bisa kita bahas hari ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Silahkan jangan lupa untuk, ya, klik like dan juga klik subscribe biar lebih termotivasi untuk membuat video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.